orang mati, bisa nggak dia ngomong saat ini? Orang dalam kubur bisa ngomong nggak? Bagaimana cara Tuhan memerintahkan orang mati itu, Pak? Iya, iya, nggak mungkin kan Tuhan memerintahkan orang mati. Sekarang kalau Tuhannya nggak nyata kan nggak bisa memerintah, Pak. Berarti nggak ada mulutnya kan, Pak? Kan nggak nyata. Gini, yang namanya memerintah itu tidak perlu ditulis atau ngomong langsung, nggak perlu. Jadi Dengan caranya kuasanya gimana? dia memerintah kita bisa menggunakan dengan kekuasaannya memerintahkan diri saya untuk ngomong kepada Anda. Beres. Tapi dengan tapi- kuasanya juga dia tidak memerintahkan mayat-mayat dikubur untuk ngomong. Tapi kan nggak nyata, Bapak bilang. Bagaimana Bapak tahu dia memerintah, Pak? Kan nggak nyata. Atau itu kalau dia tidak nyata, saya nggak bisa ngomong saat ini. Kalau Tuhan itu nyata atau tidur atau ngantuk, saya nggak akan bisa ngomong kepada Anda karena tidak ada izin ya mulut saya untuk ngomong. Itu kan klaim sepihak Ustadz, karena kita pun bicara bisa Bukan hidup klaim itu. sepihak, itu Loh, cara itu kan klaim membuktikan sepihak. Johir, Tuhan Karena itu saya nyata. juga bisa bergerak, saya bisa bicara, itu karena Sepihak, Tuhan itu bukan klaim Yesus. sepihak. Iya. Nah, Lagi di mana Yesus memerintahkan Anda? Mana Yesusnya? Mana Yesus? Kan ada. Masehi 1 sampai Masehi 23. Gini, waktu Anda diciptakan, bentar. Waktu Anda diciptakan di dalam rahim ibu Anda. Waktu di dalam begini rahim Ustadz, ibu kalau Anda, kamu Anda bilang bahwa nyatanya Tuhanmu itu karena Ustadz bisa ngomong, bisa bicara, lah kita juga bisa bicara, bisa hidup, itu semua karena Tuhan Yesus. Artinya kan nggak menjawab dari pertanyaan kami tentang eksistensi Tuhanmu yang dikatakan nyata gitu loh. Paham nggak Ustadz? Baik. Kalau Tuhan Anda yang nyata, kata Anda, saat ini Anda diberikan napas karena Yesus, kapan Yesus beri napas Anda detik ini? Mana Yesus tak kirim tabung oksigen ke tempat Mbak Mika Udah gitu? mulai mengalihkan Matius, topik. Matius Tapi yang memang maunya. susah bagi dia jawab itu. Ini. Oke, Enggak, berarti itu gini, bukan Pak. klaim sepihak. Saya tadi Pak mendukung sebenarnya ada satu ayat yang mendukung pernyataan Pak Yusuf di dalam kitab Bapak sendiri. Bapak kan mengatakan bahwa zohir itu nyata. Ketika saya membuka Maryam 33 Pak, memang dia berarti nyata Pak. Buktinya dia lahir, dia wafat dan dia bangkit. Saya bacakan atau Bapak aja yang baca deh. Maryam 33. Berarti kan dia nyata kan Pak? Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu siapa? Buat siapa? Buat Nabi Isa, bukan buat Ya, Tuhan. Oke. Kalau ini buat Nabi Isa, oke. Berarti Allahnya Bapak itu hanya betul-betul zat ya, betul-betul zat ya. Ya, beda dengan makhluk. Kalaunya dapat dilihat itu bukan Tuhan udah. Emang ada peraturan seperti itu Pak? Tuhan nggak bisa dilihat. Oh, keluaran 33 nomor 20. Lagi firmannya engkau tidak dapat. Bentar Mbak Pera. Begini, di Keluaran 33 nomor 20 lagi firmannya manusia tidak tahan memandang wajahku karena kalau ada manusia yang memandang wajahku dia akan mati. Terus Itu kan aturan dari Yesus di Yohanes 5:37 tadi, Ya. rupa Bapa tidak dapat dilihat. Oke? Jadi kalaunya Tuhannya kelihatan, itu udah bukan Tuhannya para nabi, bukan ya? Tapi Bapak itu Pak sayangnya tidak membaca secara lengkap di dalam Keluaran 33:11 dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Ada saksi di sana Pak, yaitu Yosua. Jadi Tuhan bisa berbicara berhadapan muka seperti seorang teman. Itulah Tuhan kita nyata. Kemudian dia sama Abraham juga menampakkan diri. Pertanyaan saya Pak, kenapa Bapak menjelaskan tentang Tuhan Bapak ngambil Alkitab? Jelaskanlah tentang Tuhan ini Bapak dari Al-Quran. masalahnya gitu, Pak. Masalahnya gini, ya Anda kan bertanya tentang masalah aturan. Aturan dari mana Tuhan itu tidak dapat dilihat? Dari aturan yang dijelaskan oleh para nabi. Yang saya maksud, Yang ya.
Yang Tuhan kami bisa dilihat, Pak. Tadi saya udah baca Keluaran 33:11. Ada lagi Kejadian 17 sampai sekian, itu ada Abraham bertemu dengan Tuhan. Nah, Iya, sama itu Kejadian kan tentang 18. Tuhan kita bisa dilihat.